Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seliana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas mengenai chapter 11 yang saya ambil dari buku Kyoso, Weijian and Warfield, Intermediate Accounting. Dalam chapter 11 ini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu depreciation, impairments, dan sedikit materi mengenai depletion. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai materi depreciation. Nah, depreciation itu apa sih? Depreciation atau penyusutan dalam metode alokasi biaya didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nah, alokasi biaya aset terdiri dari 3. Yang pertama ada fixed asset atau aset tetap jangka panjang. Yang kedua ada intangibles atau aset tidak berwujud. Yang ketiga adalah mineral resource atau sumber daya alam. Nah, depreciation itu dibangun oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada dasar penyusutan apa sih yang akan digunakan untuk aset. Lalu yang kedua, berapa masa manfaat aset. Yang ketiga, metode pengalokasian biaya apa yang paling baik untuk aset tersebut. Nah, ini yang pertama, faktor yang pertama ini ada gambaran basic ya dari depreciation atau penyusutan. Ini ada original cost, lalu dikurangi less residual value, didapati hasilnya depreciation base. Lalu yang kedua ini, estimasi umur pelayanan atau jasa. Nah, biasanya perusahaan ini menggunakan 2 alasan ya. Yang pertama ini, aset ditarik dari penggunaannya karena 2 alasan ya. Pertama, karena faktor fisik. Contohnya bisa jadi karena kerusakan atau habis umur fisik. Yang kedua karena faktor ekonomi, contohnya bisa karena keusangan, tidak layak, atau penggantian. Nah, selanjutnya ini metode penyusutan apa yang harus digunakan, yaitu metode penyusutan yang digunakan harus secara sistematis dan rasional. Contohnya pertama itu seperti activity method ya, atau metode aktivitas, itu sama saja seperti unit penggunaan atau produksi. Nah, yang kedua ini ada straight line method atau metode garis lurus, biasanya sering kita dengar, yang sering kita gunakan juga. Lalu yang ketiga ini ada metode penurunan nilai ya, atau diminishing accelerate charge method. Ini dibagi 2 lagi menjadi sum of the year digit atau metode jumlah angka tahun, dan declining balance method dan saldo menurun ganda. Nah, lanjut. Di sini diketahui ya ada activity method. Kita menggunakan metode activity. Di sini diketahui contoh soal, ada contoh soalnya. Diketahui cost of cranes sebesar $500.000, estimated useful life-nya 5 tahun, estimate self-fake value-nya $50.000, dan productive life in horse-nya sebesar 30.000 jam. Ilustrasinya, jika Stanley menggunakan crane 4.000 jam di tahun pertama, berapakah penyusutannya? Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumusnya diketahui cost dikurang residual value, hasilnya berapa, dikali horse this year dibagi total estimated horse, didapati nanti hasilnya depreciation charge. Nah, di sini diketahui cost-nya sebesar $500.000. Dikurangin estimated self-fake value-nya $50.000, hasilnya berapa? Lalu dikali 4.000 jam. Dibagi 30.000 jam. Didapati hasilnya sebesar $60.000. Next. Nah, yang kedua ini ada contoh dari ilustrasi metode garis lurus ya. Sebenarnya sama kayak yang activity method, cuma yang membedakan karena yang activity method itu dia ada horse this year-nya, kalau straight line itu enggak, jadi dia nggak perlu dikaliin ya. Rumusnya cukup cost dikurang residual value dibagi estimated service life, didapati depreciation checks. Nah, ini ada contoh ilustrasi soalnya, tinggal dimasukin ke rumus, didapati hasilnya sekian. Nah, lanjut, ada diminishing charge method ya, atau metode penurunan nilai. Nah, di sini dia memakai konsep ya. Konsepnya itu, kalau metode saldo menurun memakai tarif depresiasi 2 kalinya tarif metode garis lurus. Lalu yang kedua, dalam menghitung depresiasi dikalikan dengan nilai buku aset ya. Lanjut, materi berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai impairments. Impairments itu apa sih? Nah, impairments atau impresi itu adalah pengakuan penurunan nilai, di mana aset tetap jangka panjang mengalami penurunan nilai apabila perusahaan tidak bisa mengembalikan nilainya
baik dengan menggunakannya maupun menjualnya. Setiap tahun perusahaan akan mereview asetnya untuk menilai apakah aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan melalui penggunaan atau penjualan sebesar nilainya pada saat itu. Nah, ini ada gambarannya ya. Jadi diasumsikan Trust Company dia menguji coba impairment pada perusahaannya ya, diketahui carrying amount sebesar 200.000 dan its fair value less cost to sell-nya sebesar 180.000 dan value in use-nya 205. Nah, langsung saja diketahui ya, 200.000 untuk carrying amount, fair value-nya 180, value in use-nya 205, dan recoverable amount-nya 205. Nah, di sini tidak terjadi impairment. Kenapa? Karena carrying amount-nya lebih kecil daripada value in use-nya ya. Jadi karena ini lebih kecil ketimbang ini, jadi no impairment. Selanjutnya terdapat ilustrasi yang kedua. Soalnya sama, cuman yang membedakannya hanya di value in use-nya aja. Jadi kalau yang di ilustrasi kedua ini bisa dilihat ya, carrying amount-nya sama, fair value-nya 180, value in use-nya 175, recoverable amount-nya menjadi 180.000. Nah, di sini terjadi impairment. Kenapa? Karena carrying amount-nya itu lebih besar ya. Lebih besar ketimbang value in use. Jadi di sini terjadi impairment loss sebesar 20.000 ya. 200.000 dikurangin 180.000. Nah, selanjutnya bisa kita jurnal ya. Jurnal impairment loss-nya gimana? Loss on impairment sebesar 20.000 di debit terhadap accumulation depreciation equipment-nya di kredit sebesar 20.000 juga. Lanjut next, materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai depletion. Depletion itu adalah penyusutan biaya terhadap sumber daya alam, contohnya seperti penyusutan tanah. Nah, sumber daya alam sendiri ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama ini ada biological asset atau aset biologis, contohnya lahan hutan, menggunakan pendekatan fair value ya. Sebelumnya kita udah pernah belajar di chapter 9, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya fair value. Nah, lanjut yang kedua ini mineral research atau sumber daya mineral, contohnya minyak, gas, dan mineral lainnya. Nah, ini dia termasuk aset konsumsi ya, dan menggunakan metode penggantian aset karena dia kejadian alam, jadi nggak bisa diprediksi ya. Oke, nah ini menghapuskan biaya sumber daya alam ya. Jadi depletion ini biasanya perubahan menghitung depresi dengan metodenya itu metode produksi menggunakan pendekatan aktivitas ya, seperti yang sebelumnya pernah saya terangin. Jadi depresi ini berfungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berikut. Nah, depresi ini punya dua rumus. Yang pertama untuk mencari depletion cost per unit dan depletion saja. Nah, untuk depletion cost per unit didapati rumusnya total cost residual value dibagi total cost dikurang residual value dikurangi total estimates unit available. Nah, lalu yang depletion kedua, units extract dikali cost per unit. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.